Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari, peserta kelas My Spiritual Journey. Saya ucapkan selamat datang di MSJ 3 Angkatan Pertama tahun 2022. Apa kabarnya Bapak Ibu? Sehat? Gimana liburan Imleknya? Menyenangkan pasti ya, bisa berkumpul bersama dengan keluarga. Kami mengucapkan selamat Hari Raya Imlek untuk Bapak Ibu semua yang merayakan. Oke, sebelum kita memulai kelas, saya mengajak setiap kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk hari ini, kalau kami boleh berkumpul kembali di dalam kelas MSJ 3 online pada malam hari ini Tuhan. Bapak, kami rindu hari ini, biarlah setiap materi yang kami boleh dengarkan pada hari ini, pengajaran pada malam ini Tuhan, itu boleh mengubahkan kami, boleh memperlengkapi kami, setiap kami Tuhan. Kami dipersiapkan menjadi pemimpin-pemimpin Tuhan, yang mengerti akan kebenaran firman-Mu, dan boleh mempraktekannya ketika kami diberi kesempatan untuk boleh melayani sebagai pemimpin. Berkati Tuhan setiap sinyal kami, supaya tidak ada satupun yang terkendala. Berkati tim yang melayani, dan berkati juga pengajar Tuhan. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, perkenalkan, saya Kiki sebagai PIC kelas MSJ 3 online malam ini. Jika Bapak Ibu ada yang butuh informasi dan ingin bertanya mengenai MSJ 3, boleh menghubungi saya melalui ruang chat Zoom secara private ya. Dan selama kelas berlangsung, kami menghimbau agar video masing-masing peserta dihidupkan. Dengan postur tubuh itu nampak dari kepala hingga bahu. Bapak Ibu bisa lihat seperti saya ya. Nah, untuk itu sekarang saya persilakan setiap Bapak Ibu untuk boleh memperhatikan kameranya masing-masing. Pastikan posisi duduk dari Bapak Ibu terlihat dari kepala hingga bahu. Silakan. Oke, sudah? Oke. Nah, selanjutnya setiap peserta itu diharapkan menggunakan satu buah gadget untuk satu peserta. Jadi sekalipun Bapak Ibu ada yang pasangan suami istri ataupun kakak beradik, tidak diperkenankan berbagi device ya. Tujuannya supaya Bapak Ibu bisa lebih konsentrasi ya. Selanjutnya, demi kelancaran kelas dan agar Bapak Ibu bisa menerima pengajaran dengan baik dan efektif, diharapkan tidak melakukan aktivitas lain selama Bapak Ibu mengikuti kelas ini. Misalnya Bapak Ibu makan, ya ngemil, ya jadi nggak boleh makan-makan ya Bapak Ibu. Minum boleh ya, minum air putih boleh. Karena ini kan bentuknya kelas ya. Terus kemudian tidak diizinkan juga untuk browsing internet ataupun misalnya Bapak Ibu sibuk balas WA gitu ya, ada yang chatting lalu balas-balas WA ataupun juga bermain game ya. Kenapa? Karena kami rindu Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian bisa fokus kepada materi pengajaran yang akan disampaikan ya. Karena sangat bagus sekali untuk memperlengkapi kita nantinya sebagai seorang pemimpin. Kemudian demi keamanan dan keselamatan Bapak Ibu ya tidak diperkenankan mengendarai kendaraan baik itu mobil ataupun sepeda motor ya. Jadi apabila kami mendapati ada Bapak Ibu yang mengendarai kendaraan, maka akan kita letakkan di waiting room. Oke, paham ya Bapak Ibu? Nah selanjutnya, Bapak Ibu saudara-saudari boleh mempersiapkan buku ataupun materi MSJ, alat tulis, dan Alkitab, sehingga bisa lebih memahami materi yang akan diajarkan. Dan kami anjurkan untuk boleh Bapak Ibu baca-baca dulu di rumah ya. Jadi waktu nanti pengajar menyampaikan materi, kita semakin lebih paham. Oke? Nah, selanjutnya, jika ada keperluan besar, ya, misalnya Bapak Ibu perlu ke toilet, ya, Bapak Ibu saudara-saudari boleh ninggalin tempat, ya, 5 sampai dengan 10 menit, ya, dan dengan syarat itu video harus dinyalakan. Jadi kalau Bapak Ibu mau permisi, videonya nggak boleh dimatikan ya, kameranya nggak boleh di-off-kan, tetap harus dinyalakan supaya kami bisa terus memantau ketika Bapak Ibu sudah kembali ke kelas. Oke, dan sebelumnya Bapak Ibu saudara-saudari silakan menchat saya ataupun admin MSJ di ruang chat Zoom secara private ya. Selanjutnya
Kita akan sama-sama, sebelum mulai pengajaran ini, kita akan sama-sama mengucapkan moto MSJ Regional Sumatera ya. Saya harus berkualitas. Oke, saya akan berikan aba-aba 1, 2, 3 ya beserta gerakan tangan. Untuk itu saya izinkan setiap Bapak Ibu untuk boleh meng-unmute mic-nya masing-masing. Silakan. Ya, oke, sudah ya. Oke, ikutin Bapak saya. 1, 2, 3. Saya harus berkualitas. Oke, terima kasih semuanya. Silakan di-mute kembali. Oke, ya. Malam ini kita akan menyembah Tuhan, ya. Saya mengajak setiap Bapak Ibu untuk boleh kita sama-sama menyembah Tuhan. Mari arahkan hati dan pemikiran kita. Biarlah pujian ini boleh menjadi doa dan kerinduan kita. Ya, ku rindukan hanya Kau, Yesus. Nyatakan pribadi dalam hidupku. Ya, ku dambakan menjadi seperti Kau, Yesus, di dalam perkataan, pikiran, perbuatan, menjadi seperti Kau, Yesus, menjadi seperti Kau, Yesus, menjadi sempurna dalam seluruh hidupku. Mari sama-sama katakan. Ya, ku rindukan hanya Kau, Yesus. Amin. Nyatakan pribadi dalam hidupku. Ya, ku dambakan menjadi seperti Kau, Yesus, di dalam perkataan, pikiran, perbuatan, menjadi seperti Kau, Yesus, menjadi seperti Kau, Yesus, menjadi sempurna dalam seluruh hidupku, menjadi seperti Kau, Yesus, menjadi seperti Kau, Yesus, menjadi sempurna dalam seluruh hidupku, menjadi seperti Kau, Yesus, menjadi, doakan seperti Kau, Yesus, menjadi sempurna dalam seluruh hidupku.
menjadi seperti-Mu. Oh Yesus, haleluya, kami rindu seperti-Mu. Irabarayase, ubahkan hati kami, oh Yesus, segala perkataan, pikiran dan perbuatan biar seperti-Mu. Haleluya, ubahkan hati kami Tuhan, kami rindu Kau pakai lebih lagi. Oh, haleluya, biar Kau yang ditinggikan atas hidup kami, biar Kau dimuliakan, biar nama-Mu besar. Oh, persiapkan setiap kami menjadi alat-Mu, oh Yesus. Haleluya, mari sembah, naikkan doa dan syukur kerinduan-Mu. Haleluya, sampaikan isi hati-Mu atas setiap kami. Nyatakan Tuhan, pakailah kami. Oh, jadi seperti Kau Yesus, menjadi seperti Kau Yesus, menjadi sempurna dalam seluruh hidupku. Mari katakan dengan segenap hati, menjadi seperti Kau Yesus, menjadi, amin, seperti Kau Yesus, menjadi sempurna dalam seluruh hidupku, seluruh hidupku. Terima kasih Tuhan, ini setiap kami peserta MSC 3, kami siap diperlengkapi, kami rindu Engkau boleh memakai kami, dan biarlah Engkau memulai dengan mengubah hati kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Ya. Malam ini kita akan belajar materi etika kepemimpinan, ya, yang akan diajarkan oleh seorang pengajar yang luar biasa, ya, yaitu beliau adalah PDM Irianto, ya, beliau Gembala Pro-M Regional Sumatera dan Kadep General Affairs Regional Sumatera. Kepada Bapak Irianto, waktu dan tempat kami persilahkan. Oke, terima kasih Ibu Kiki. Shalom Bapak Ibu Saudara semuanya. Shalom, senang berjumpa dengan Anda semua di kelas MSC yang ketiga di malam hari ini. Tentunya malam ini kita belajar tentang materi yang ketiga, etika kepemimpinan. Dan saya berdoa setiap Anda semua dalam keadaan baik dan sehat. Anda semua dipenuhi damai sejahtera yang daripada Tuhan, yang hati yang penuh dengan damai sejahtera, sehingga setiap harinya dan saat ini Anda bisa fokus mengikuti kelas MSC yang ketiga ini. Dan saya berdoa juga ketika Anda mengikuti kelas MSC yang ketiga ini, Anda mengikuti kelas ini bukan hanya untuk menambah pengetahuan,
ataupun hanya untuk menambah ilmu, atau hanya pengen cari tahu apa sih yang ada di dalam MSC 3 ini, ya. Tapi saya berdoa Bapak Ibu Saudara semuanya, MSC yang ketiga ini merupakan kelas pemuridan. Kelas pemuridan di mana yang mengikuti kelas MSC 3 ini adalah orang-orang yang dipersiapkan untuk menjadi pemimpin. Ataupun hari ini Anda sudah melayani menjadi seorang pemimpin Connect Group di Gereja Mawar Syaron, ataupun Anda sedang dipersiapkan untuk diberikan kepercayaan untuk memimpin, ataupun hari-hari ini mungkin Anda sedang ingin mengenal apa sih itu Gereja Mawar Syaron. Jadi ayo buka hati Anda. Jadi kalau nanti Bapak Ibu Saudara semuanya ada yang tidak mengerti, Anda bisa bertanya di akhir daripada materi ini. Ya, siap ya semuanya ya. Mari kita angkat tangan kita. Angkat tangan kanan kita, kepalkan tangan Anda, dan mari kita sampaikan moto GMS Edukasi ya, MSC. Saya harus berkualitas. Katakan saya harus berkualitas. Oke, mari kita buka materi kita. Terima kasih Bapak Ibu Saudara semuanya. Mari kita buka materi kita di halaman yang 26, di materi etika kepemimpinan. Anda bisa catat ketika apa yang saya sampaikan mungkin tidak ada di dalam buku Anda. Kehadiran seorang pemimpin dalam kehidupan manusia sangat strategis. Tanpa adanya seorang pemimpin, manusia akan terbelenggu dengan kerumitan yang membuatnya tidak dapat bergerak untuk maju. Karena tidak ada seorang pun yang membimbing dan menunjukkan jalan. Contohnya adalah kitab Hakim-Hakim. Jadi, Bapak Ibu Saudara semuanya, kita semua sepakat, setuju, kalau tidak ada pemimpin, maka kita tidak akan tahu kemana kita harus pergi ataupun berjalan. Orang Israel, rakyat Israel, bangsa Israel, di zaman perjanjian lama, ketika Tuhan mengutus Musa untuk membawa orang Israel, bangsa Israel ini keluar dari tanah Mesir, Tuhan itu berfirman kepada Musa untuk membawa semua orang Israel keluar dari perbudakan Mesir. Musa menjadi pemimpin mereka, Bapak Ibu Saudara semuanya. Ketika Musa menjadi pemimpin mereka, masih didapati kalau orang-orang Israel itu memberontak kepada Musa dan kepada Tuhan. Dan setelah Musa meninggal, digantikan oleh Yosua, masih saja ada orang-orang yang berontak kepada pemimpinnya, yaitu Yosua, dan mereka berbuat dosa kepada Tuhan. Mereka menyakiti hatinya Tuhan. Sampai ketika Yosua meninggal, tidak ada pemimpin di tengah-tengah mereka. Akhirnya orang-orang Israel ini jatuh ke dalam dosa. Dan kemudian Tuhan membangkitkan 12 hakim-hakim yang menjadi raja sekaligus menjadi jenderal perang mereka. Supaya orang Israel, bangsa Israel ini punya pemimpinnya. Jadi Bapak Ibu Saudara bayangkan, saat ada pemimpin saja, itu manusia itu bisa jatuh ke dalam dosa. Saat ada pemimpin yang mengarahkan, yang menuntun, itu bisa saja masih tidak jelas, muter mereka, masih memberontak dan semuanya. Apalagi pertanyaannya yang kita renungkan adalah ketika tidak ada pemimpin. Bapak Ibu Saudara bisa bayangkan, ketika tidak ada pemimpin. Coba Bapak Ibu Saudara bayangkan, ketika tidak ada seorang pemimpin di dalam hidup kita, apalagi kita baru bertobat nih, ingin kenal Tuhan, banyak pertanyaan, banyak yang ingin kita cari tahu, tapi tidak ada orang yang menceritakan kepada kita. Tidak ada orang yang mengarahkan kita. Ketika kita ingin bertanya, ini maksudnya apa? Ini artinya apa? Ketika Anda mengalami pergumulan, ketika Anda mengalami masalah di dalam hidupmu, Anda tidak punya seseorang yang bisa Anda sharekan semuanya. Tidak ada pemimpin di dalam hidupmu. Maka Anda akan kebingungan. Kita semua akan kebingungan. Kepada siapa saya harus curhat? Kepada siapa saya harus minta nasihat ataupun arahan? Jadi kehadiran seorang pemimpin, terutama di dalam kerohanian kita, itu sangat penting. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara semuanya, puji Tuhan hari ini kita ada komunitas rohani yang disebut Connect Group. Di dalam Connect Group itu ada pemimpin Connect Group-nya. Dan di sanalah tentu kita setiap yang ada member yang ada di dalam Connect Group itu ada pemimpin rohani yang
bertanggung jawab, berjaga-jaga atas hidup kita, dan tentunya mereka mendoakan kita juga, dan mereka juga lah yang mengarahkan kita. Setelah ini, mau kemana? Setelah ini selesai, kita mau kemana? Nah, hari ini puji Tuhan kita punya pemimpin yang saling connect satu dengan yang lain. Rabu besok ada acara Saat Teduh Bersama dari Pastor Philip Mantova. Satu arahan dari pemimpin kita, ayo kita semua connect group, semua pemimpin, semua member CG, ayo kita sama-sama fokus dan sama-sama mengerjakan Saat Teduh Bersama. Kita rindu untuk menjangkau banyak orang. Nah, itulah kehadiran seorang pemimpin, memberikan arahan supaya kita terus maju. Supaya kita tidak mengalami stagnasi di dalam hidup kita. Jadi Bapak Ibu Saudara semuanya, ketika hari ini Anda dipercayakan seorang pemimpin rohani, maka hargailah dan doakanlah pemimpin rohani Anda, sekalipun dia tidak sempurna. Berdoalah untuk pemimpin-pemimpin Anda, karena mereka yang berjaga-jaga atas hidupmu. Dan kehadiran seorang pemimpin itu juga bagus, dan itu juga Tuhan tempatkan di dalam hidup kita, supaya hidup kita itu semakin hari semakin dikuduskan oleh Tuhan. Ya, besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Ketika pemimpin memberikan arahan, mungkin kita salah berbicara, salah melangkah, salah melakukan sesuatu. Ketika pemimpin Anda memberikan arahan kepada Anda, maka respon hati kita adalah kita menerima dengan ucapan syukur, hati yang terbuka. Oh, terima kasih, masih ada pemimpin yang masih mau berbicara kepada saya. Itu artinya pemimpin Anda masih sayang kepada Anda. Ya. Manusia itu, manusia ini cenderung, firman Tuhan berkata di Amsal, Anda bisa catat, Bapak Ibu Saudara semuanya, Amsal pasal 16, ayat yang kedua. Amsal pasal 16, ayat kedua. Segala jalan adalah bersih, menurut pandangannya sendiri. Tetapi Tuhanlah yang menguji hati. Jadi kita itu cenderung melihat diri kita, apa yang kita lakukan itu benar. Tetapi Tuhanlah yang menguji hati kita melalui orang yang di sekitar kita, terutama pemimpin yang hari ini Tuhan tempatkan di atas kita. Jadi, puji Tuhan kalau hari ini Anda punya pemimpin rohani. Ya. Puji Tuhan juga kalau hari ini Anda adalah seorang pemimpin di marketplace. Maka kehadiran Anda itu memegang peranan yang sangat penting. Jadi, kita semua sepakat ya, kalau kehadiran pemimpin itu sangat penting dan sangat berperan di dalam hidup kita. Seorang pemimpin yang menentukan maju. Dan kebanyakan dari kita, ketika tidak ada pemimpin, maka kita cenderung akan mundur. Kita inginnya aman aja, santai, enak. Tapi ketika ada seorang pemimpin kan terus menarik kita, memperlebar kapasitas kita. Ayo maju. Kamu pasti bisa maju dan maju. Selalu ditemani. Nah, jadi kehadiran pemimpin itu di dalam hidup kita, apalagi di dalam pertumbuhan kerohanian kita, itu tidak bisa dipungkiri, itu sangat penting di dalam hidup kita. Nah, berikutnya adalah pemahaman seseorang tentang pemimpin akan mempengaruhi model kepemimpinan ketika menjadi pemimpin. Setiap kita, Tuhan telah menempatkan Anda di tempat ini. Dan setiap Anda, saya percaya Anda punya pemimpin. Baik yang sekarang maupun yang sebelumnya. Anda pasti ada pemimpin di atas Anda. Nah, ini ada sebuah pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada Bapak Ibu Saudara semuanya. Apa sih gambaran atau pendapat Anda tentang seorang pemimpin? Nah, bisa 2-3 orang langsung aja spontan menjawab. Ya, nanti akan dibantu. Menurut Anda, Bapak Ibu Saudara semuanya, gambaran seorang pemimpin itu seperti apa? Kriteria seorang pemimpin itu seperti apa? Yang Anda alami dan yang Anda jalani hari-hari ini. Silakan, waktu dan kesempatannya. Ayo, ada yang langsung. Menurut Anda, kriteria seorang pemimpin itu seperti apa? Oke, thank you. Pemimpin adalah leader, create leader. Oke, artinya pemimpin adalah orang yang melahirkan pemimpin berikutnya. Oke, thank you. Berikutnya, berintegritas. Oke, thank you. Berikutnya, mengayomi. Baik. Oke, berikutnya,
mengarahkan. Pemimpin jadi panutan, memberi teladan, trustworthy, bijaksana, karakter yang baik, pemimpin dapat rendah hati, tulus hati. Oke, baik, thank you untuk jawaban Anda semua. Itu adalah kriteria seorang pemimpin menurut Anda, Bapak Ibu Saudara semuanya. Tentu, hari ini kita bisa memimpin karena ada orang yang terlebih dahulu yang Tuhan tempatkan di dalam hidup kita yang menjadi pemimpin kita. Sehingga ketika hari ini kita memimpin, dipercayakan kepemimpinan, dipercayakan untuk memimpin, katakan pemimpin rohani maupun memimpin di organisasi, memimpin di marketplace, maka pemimpin Anda sebelumnya itu menjadi inspirasi Anda. Itu menjadi, saya pengen loh seperti pemimpin saya yang sebelumnya. Pemimpin A. Saya ingin seperti pemimpin A. Dia memimpin dengan integritas. Dia memimpin dengan jujur. Dia bertanggung jawab. Apa yang dia katakan, dia kerjakan. Itu semua membentuk image dan itu membentuk semua pandangan kita mengenai seorang pemimpin. Itu baik, Bapak, Ibu, Saudara semuanya. Tentu ketika hari ini Tuhan menempatkan pemimpin di atas Anda, itu adalah pemimpin yang Tuhan izinkan. Ketika Tuhan izinkan, maka kehadiran seorang pemimpin, itu tentu pemimpin itu akan membawa kita semakin bertumbuh. Ya, dan kehadiran pemimpin itu pasti membuat kita semakin berkembang. Nah, Anda bisa cross-check sendiri. Kalau kehadiran pemimpin itu malahan membuat Anda semakin turun, membuat Anda semakin tidak bergairah, nah Anda bisa evaluasi, Bapak Ibu Saudara semuanya, mungkin kita masih belum terlalu terbuka hati, percaya, aman dengan pemimpin yang Tuhan tempatkan. Jadi itu sangat mempengaruhi, sehingga ketika hari ini kita nanti dipercayakan untuk memimpin CG, memimpin komunitas yang hari ini Tuhan percayakan, maka apa yang telah pemimpin berikan, teladankan, Anda juga akan mengikuti. Oh, pemimpin saya kalau mimpin CG itu ya, 10 menit sebelum CG itu dimulai, dia sudah hadir. Pemimpin saya itu orangnya baik, gitu ya. Jarang untuk marah-marah, dan dia suka mendoakan setiap membernya. Dan itu menjadi sebuah inspirasi dan Anda ingin meneladani apa yang pemimpin Anda lakukan dan Anda terapkan. Itu tidak salah, Bapak, Ibu, Saudara semuanya. Dan oleh karena itu, lebih dari kemampuannya dalam memimpin, seseorang harus memahami dan memiliki nilai-nilai kepemimpinan yang benar terlebih dahulu. Nah, berbicara tentang kepemimpinan, Bapak, Ibu, Saudaranya, pemimpinan itu adalah kepemimpinan yang menghasilkan buah. Jadi ketika kita memimpin, maka buah yang kita hasilkan itu adalah buah yang baik dan manis, dan buah tersebut itu adalah memberkati banyak orang. Jadi ketika Anda menjadi seorang pemimpin, Anda dipersiapkan untuk menjadi seorang pemimpin, pastikan hidupmu setiap hari adalah hidup yang menghasilkan buah dari hubungan Anda dengan Tuhan. Tentu sebagai seorang pemimpin, Anda harus connect dekat dengan Tuhan. Tidak ada tawar-menawar. Karena sumber dari kepemimpinan itu berasal dari pada Tuhan Yesus itu sendiri, Tuhan kita sendiri. Nah, nanti kita akan pelajari, Bapak Ibu Saudara semuanya. Oke, berikutnya, motivasi untuk menjadi seorang pemimpin. Motivasi seseorang untuk menjadi seorang pemimpin itu juga salah satu hal yang utama yang akan mempengaruhi kepemimpinan. Ada dua. Yang pertama adalah motivasi ketika dia menjadi pemimpin, dia ingin untuk mendapatkan sesuatu. Baik itu jabatan, posisi, kekuasaan, dan fasilitas. Dan jenis tipe pemimpin ini, dia rela membayar harga berapapun untuk mendapatkan yang dia inginkan, yaitu kekuasaan, posisi, dan fasilitas. Jadi, Bapak, Ibu, Saudara semuanya bisa melihat di sekeliling kita, Anda bisa melihat, kita tidak boleh menghakimi, Anda boleh melihat, Anda boleh menilai, pemimpin A, pemimpin B, motivasinya apa? Apakah pemimpin ini motivasinya untuk mendapatkan sesuatu, kekuasaan, jabatan, fasilitas? Silakan Anda menilai. Oke? Tetapi yang kita mau pelajari adalah, kita tidak akan menghakimi, tetapi kita mendoakan orang tersebut. Ketika mungkin Anda menemukan pemimpin seperti ini. Tetapi, yang kita pelajari malam ini adalah, motivasi untuk mendapatkan sesuatu ini adalah tidak baik. Karena dia cenderungnya hanya untuk melihat dirinya sendiri.
Dia hanya untuk keuntungan dirinya sendiri saja. Dan kepemimpinan dengan motivasi seperti ini, dia hanya untuk mendapatkan keuntungan ketika dia memimpin. Dan dia tidak mempedulikan yang lain. Yang penting ketika saya memimpin, saya mendapatkan apa yang saya mau dengan caranya. Nah, rela membayar harga. Itu pemimpin dengan motivasi untuk mendapatkan sesuatu. Dan yang berikutnya adalah motivasi menjadi pemimpin karena memberikan sesuatu. Hidupnya itu ingin memberikan keseluruhan dan mengabdikan diri, dan dia melayani gitu loh. Motivasi ini adalah motivasi yang memberikan seluruh hidupnya untuk orang-orang yang dia pimpin. Jadi apa yang terbaik yang dia miliki, dia selalu ingin berikan kepada orang-orang yang dia pimpin. Dan motivasi kepemimpinan ini bisa kita temui di kepemimpinan Tuhan Yesus. Nah, firman Tuhan di Markus pasal yang ke-10 ayat 42 sampai 43 ya. Tapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, "Kamu tahu bahwa mereka yang disebut pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyat dengan tangan besi, dan pembesar-pembesarnya menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu." Jadi, kita bisa belajar daripada keteladanan Tuhan Yesus. Jadi Tuhan Yesus datang itu melayani, menjadi pemimpin dengan motivasi untuk memberikan semuanya. Bahkan rela untuk memberikan hidupnya, yaitu nyawanya sendiri. Untuk hari ini kita sedang bertumbuh ya, terus bertumbuh iman kita untuk semakin serupa dengan Kristus. Jadi ketika kita belajar daripada Tuhan Yesus tidak menginginkan apapun. Jadi ketika Anda hari ini menjadi seorang pemimpin, Anda hanya ingin melihat orang yang Anda pimpin itu bertumbuh. Anda hanya ingin melihat orang yang Anda pimpin itu mengalami Tuhan, mengalami jawaban-jawaban doa daripada Tuhan. Dan Anda tidak menginginkan apapun emas dan perak daripada orang yang Anda pimpin. Anda tidak menginginkan posisinya, Anda tidak menginginkan gratifikasi, Anda tidak menginginkan sesuatu pemberian dan semuanya, tidak. Malah ketika motivasi Anda menjadi pemimpin, saya tulus melayani, saya rela gitu loh. Bahkan kita banyak mendengar kesaksian ya, ada pemimpin rohani Connect Group yang dia rela bayar harga untuk anak-anak CG-nya supaya melihat anak CG-nya ini berubah gitu loh. Tidak punya Alkitab. Pemimpin ini rela untuk membeli Alkitab untuk anak CG-nya sehingga dia bisa baca Alkitab. Ada hal-hal tertentu, bayar harga malam-malam untuk datang, untuk mendoakan, untuk mendengarkan setiap curhat dan keluh kesah orang itu dan mendoakan orang tersebut. Dan itulah motivasi menjadi seorang pemimpin, yaitu memberikan sesuatu, melayani. Dan motivasi menjadi seorang pemimpin inilah, yang nomor 2 inilah, yang Tuhan Yesus mau, Bapak, Ibu, Saudara semuanya. Dan ketika hari ini Anda menjadi seorang pemimpin, ataupun Anda adalah calon pemimpin, ataupun Anda akan memimpin nantinya, Anda harus selalu ingat, motivasi Anda menjadi pemimpin itu adalah memberikan sesuatu dengan melayani, Bapak, Ibu, semuanya. Nah, mungkin hari ini Anda berkata, ya, saya mau pastikan motivasi hati saya nomor 2, memberikan sesuatu, mengabdikan diri, dan melayani. Nah, itu bagus, itu baik Bapak Ibu Saudara semuanya. Tapi Anda harus ingat, ketika di awal-awal Anda begitu antusias dengan Tuhan, Anda berkata, iya saya memberikan seluruh hidup saya untuk Tuhan dan untuk semua orang yang saya pimpin dan semuanya. Tetapi perjalannya waktu, hati Anda lagi tidak benar di hadapan Tuhan. Lama-lama, motivasi Anda itu bisa bergeser loh Bapak Ibu Saudara semuanya. Dari yang nomor 2, ingin melayani, memberikan sesuatu, lama-lama Anda terjebak. Anda ingin mendapatkan sesuatu dari orang yang Anda pimpin. Ketika motivasi Anda tidak benar, hati Anda lagi tidak benar. Anda udah jarang berdoa nih, memimpin tapi jarang berdoa. Lama-lama Anda terbawa kedagingan Anda.
sekian lama saya memimpin si A, si B, si C. Masa saya nggak pernah dapat sesuatu nih ketika saya ulang tahun? Nggak apa-apa deh, kali ini saya mau ulang tahun, saya telepon, saya minta sesuatu. Nah, saya berdoa tidak ada di antara Anda yang melakukan hal seperti itu, Bapak, Ibu, Saudara semua. Jadi pastikan, kalau di awal motivasi Anda menjadi seorang pemimpin, motivasi Anda mau menjadi seorang pemimpin, itu karena Anda pure, murni, Anda mau melayani, Anda tidak menginginkan apapun. Pertahankan itu Bapak Ibu Saudara semuanya. 3 bulan, 6 bulan, 1 tahun, puji Tuhan. Anda tetap benar di hadapan Tuhan. Tahun kedua, tahun ketiga Anda jadi pemimpin, Anda tetap benar motivasi Anda. Sekalipun ketika Anda melayani jadi pemimpin, Anda lagi punya pergumulan berat. Mungkin masalah keuangan. Ini berat ini, gimana ya solusinya? Gak apa-apa deh, saya telepon anak CG saya telepon dia, minta sekian, sekian, sekian. Tidak, Bapak Ibu Saudara semuanya. Ya, jangan apa ya? Jangan mencampur adukkan. Ya, jangan merusak apa yang sudah Anda bangun selama ini. Ketika Anda dari awal berkomitmen, motivasi saya menjadi seorang pemimpin adalah saya ingin melayani, memberikan apa yang ada di dalam hidup saya. Sekalipun saya punya masalah yang belum selesai. Misalnya sekalipun saya punya pergumulan finansial, tetapi saya tidak akan pernah mencoba untuk memanfaatkan posisi saya untuk mendapatkan fasilitas daripada orang-orang yang saya pimpin. Ya, sejauh ini Anda bisa mengikuti ya Bapak Ibu Saudara semuanya ya. Nah, ada sebuah pertanyaan Bapak Ibu Saudara semuanya. Kenapa nih Tuhan Yesus berkenan dan mau supaya kita mempunyai motivasi menjadi pemimpin itu di yang nomor 2, yaitu memberikan sesuatu yang melayani. Kenapa Tuhan Yesus mau supaya kita ada di motivasi menjadi pemimpin yang kedua ini, memberikan sesuatu yang melayani? Ada yang bisa menjawab, bisa langsung, mau langsung ngomong juga boleh, mau by chat juga boleh ya. Kenapa Tuhan Yesus berkenan kepada motivasi yang kedua ini? Oke, mungkin sambil merenung dan sambil menemukan jawabannya. Kenapa ya Tuhan Yesus mau supaya kita memiliki motivasi yang nomor 2 ini? Oke, Bapak Ibu bisa catat pertanyaannya. Dan yang pertanyaan yang kedua adalah, kenapa Anda mau melayani menjadi seorang pemimpin? Kenapa Anda mau melayani menjadi seorang pemimpin? Bapak Ibu Saudara semuanya, saya sampaikan informasi untuk kita semua. Ketika menjadi seorang pemimpin Connect Group di Gereja Mawar Sharon, itu tidak dibayar. Tidak dibayar. Karena gereja kita adalah volunteer-based church. Gereja yang berbasis volunteer. Sukarela. Semuanya melayani. Jadi ketika Anda menjadi seorang pemimpin, tidak ada dibayar. Tidak dibayar. Jadi, kenapa Anda mau menjadi seorang pemimpin? Sebuah pertanyaannya. Anda tahu ketika memimpin orang-orang, itu tidak mudah. Tapi kenapa ya hari ini Anda mau menjadi seorang pemimpin? Ini pertanyaan untuk kita renungkan, Bapak Ibu Saudara semuanya. Ya, tadi saya melihat ada jawaban yang masuk lewat WA chat ya. Oke, karena Yesus sendiri sudah lebih dulu memberikan teladan, baik. Terus karena Tuhan mau kita hidup terus, karena Tuhan lebih dahulu mengasihi, karena Tuhan Yesus ingin kita hidup di dalam kasih. Oke, thank you untuk jawaban Anda, Bapak Ibu Saudara semuanya ya. Nah, kenapa ya Tuhan Yesus berkenan kepada motivasi yang kedua ini? Nah, jawabannya adalah karena Tuhan Yesus ingin mengajarkan keteladanan hidup kepada setiap kita. Jadi Tuhan Yesus itu datang ke dunia ini untuk melayani. Dia datang ke dunia ini untuk melayani sebagai seorang anak Allah. Dia melayani kita semua. Dia mengajarkan keteladanan hidup kepada kita. Jadi Bapak Ibu Saudara semuanya, ketika hari ini kita menjadi seorang pemimpin, maka yang pertama yang harus dipastikan adalah motivasi kita. Karena begini Bapak Ibu Saudara semuanya, motivasi itu seperti bahan bakar di dalam
diri kita. Motivasi itu seperti api, roh api yang ada di dalam spirit, di dalam diri kita. Ketika motivasi kita tidak benar, maka percayalah Bapak Ibu Saudara semuanya, Anda hanya sebentar saja Anda akan berkata, saya tidak mau jadi pemimpin lagi. Anda berkata, saya merasa burn out. Saya merasa tidak sanggup lagi menjadi pemimpin ini. Karena kenapa? Karena motivasi Anda sudah bergeser. Ketika motivasi Anda, saya ingin melayani, memberikan apa yang saya ada kepada orang-orang yang saya pimpin, sehingga mereka bertumbuh lebih hebat daripada saya. Ketika motivasi itu terus Anda jaga di dalam hidup Anda terus doakan, maka ketika Anda jadi pemimpin, maka kepemimpinan Anda semakin berjalan bersama Tuhan. Kepemimpinan Anda itu akan semakin kuat, Bapak Ibu Saudara semua. Anda tidak akan lemah ketika ada cobaan tantangan di dalam hidup Anda sendiri. Anda punya masalah nih, masalahnya belum selesai. Tapi Anda menemukan masalah yang sama di orang yang Anda pimpin. Dan ketika Anda tahu, maka Anda akan datang, Anda akan mendoakan orang itu dengan iman yang Anda punya, Anda pinjamkan iman Anda, sekalipun masalah Anda belum selesai. Jadi ketika Anda tahu motivasi Anda untuk menjadi seorang pemimpin itu benar dan Anda taruh di dalam hati Anda, saya mau jadi pemimpin nih, untuk melayani. Maka Tuhan akan memberkati kepemimpinan Anda. Anda akan melihat orang yang Anda pimpin, satu persatu itu akan dipakai Tuhan besar. Pohon itu menghasilkan buah yang baik. Dan buah yang jatuh itu tidak jauh dari pohonnya. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara semuanya, pastikan ketika Anda menjadi seorang pemimpin, motivasi hati Anda itu harus selalu benar. Jangan terkamiri. Jangan digantikan dengan tawaran-tawaran yang daripada dunia ini. Ya. Oke, berikutnya adalah keteladanan hidup seorang pemimpin. Berbicara tentang etika kepemimpinan. Firman Tuhan di 1 Timotius pasal yang keempat ayat ke-12. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Oke, jadi kita bisa belajar daripada seorang Timotius, yaitu anak rohani daripada Rasul Paulus ketika Timotius dipercayakan untuk menjadi pemimpin jemaat ataupun menjadi gembala di Efesus. Ya, nah dari sini firman Tuhan, Rasul Paulus menulis kepada Timotius, kalau jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadi untuk setiap anak-anak muda di tempat ini, ketika hari ini Tuhan mempercayakan Anda untuk menjadi seorang pemimpin, jangan melihat usia Anda karena muda. Tuhan mengurapimu di usia mudamu. Itu artinya Tuhan mau engkau memenangkan generasi seusiamu. Jadi ketika engkau muda, anak-anak youth, masih sekolah, masih kuliah, ketika Tuhan mempercayakan Anda jadi pemimpin, maka menangkanlah orang-orang seusia dan sebaya Anda lewat pengurapan dan kepercayaan yang Tuhan telah berikan kepada Anda. Dan ketika kita juga memimpin, mungkin ketika Anda merasa minder, iya usia saya masih sekian, yang saya pimpin itu usianya di atas saya. Anda jangan minder, Bapak Ibu Saudara semuanya. Karena Tuhan bisa pakai setiap orang, Tuhan bisa pakai siapapun dengan caranya Tuhan yang ajaib, yang di luar pikiran kita. Nah, di sini dibagikan tentang prinsip dan tentang etika kepemimpinan. Nah, firman Tuhan berkata, jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataannya. Jadi, harusnya setiap hari kita adalah anak Tuhan. Hidup kita itu penuh dengan keteladanan. Harusnya sebagai anak Tuhan, kita itu harus bangga setiap hari dengan saya anak Tuhan loh. Kalau orang lagi bilang, misalnya ini lagi edisi Imlek ya, Bapak Ibu Saudara semuanya, lagi edisi Imlek, lagi kumpul keluarga dan semuanya, ketika ditanya, ketika menyinggung atau membahas satu topik dan semuanya, nah, kenapa ya kamu tidak sembahyang? Kenapa kamu tidak makan ini? Kenapa ya kamu kayak gini? Anda jadi minder di tengah-tengah keluarga besar Anda.
Mungkin Anda adalah satu-satunya anak Tuhan di tengah-tengah keluarga besar. Tapi yang saya mau katakan adalah, Anda jangan minder. Jangan seorang pun menganggap Anda rendah. Engkau rendah karena engkau muda. Tapi justru sebagai anak Tuhan, kita jadi teladan. Saya bersyukur dengan hidup saya hari ini. Anda datang, sekalipun mungkin Anda satu-satunya orang di tengah-tengah keluarga besar Anda yang anak Tuhan. Anda tidak minder. Anda tidak takut untuk memperkatakan iman Anda. Anda tidak takut untuk bersaksi. Iya, saya ke gereja. Saya ke gereja. Paman, kakak dan semuanya. Saya ke gereja. Dan Anda tidak ragu, Anda tidak kecewa, Anda tidak takut. Ya. Jadi sebagai seorang anak Tuhan, maka harusnya setiap hari hidup kita itu kita sungguh-sungguh mempertanggungjawabkan hidup kita kepada Tuhan. Ya, orang lihat kita, teman-teman lihat kita, orang bisa belajar sesuatu dari hidup kita. Ada teladan dari hidup kita. Nah, di area apa? Apalagi ini berbicara tentang pemimpin. Saya melihat Anda semua adalah pemimpin, Bapak Ibu Saudara semuanya. Tuhan pakai Anda, Tuhan pakai kita semua sama untuk mengerjakan satu visi di tahun 2030. Membangun 50 gereja Mawar Syaron di Sumatera, Pak Ibu Saudara semuanya. Tuhan bisa pakai Anda, Tuhan pakai kita semua untuk sama-sama mengerjakan visi ini. Anda semua adalah pemimpin. Saya berdoa, mungkin hari ini Anda belum melayani seorang pemimpin, tapi di waktu-waktu ke depan, 1 tahun, 3 tahun lagi, Anda adalah pemimpin. Hari ini Anda adalah benih, Bapak Ibu Saudara semuanya. Bukankah kita dulu juga sama? Benih. Kita semua ini adalah benih. Benih kebangunan rohani. Ada benih pemimpin yang sudah Tuhan taruh di dalam hati kita. Mungkin hari ini, ya saya belum jadi pemimpin. Tapi percayalah, sudah ada benih kepemimpinan itu di dalam hidupmu. Kenapa? Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang seorang pemimpin yang menjadi teladan hidup kita. 1 tahun lagi Anda akan jadi pemimpin. 3 tahun lagi Bapak Ibu Saudara semua, Anda akan jadi pemimpin. 5 tahun dan 10 tahun lagi, Anda akan jadi pemimpin. Siapa yang tahu 5 tahun dan 10 tahun lagi Anda ada di mana? Itu kalau bukan dari doa Anda. Hari ini Bapak Ibu Saudara semuanya. Dan hari ini saya perkatakan, Anda semua adalah pemimpin-pemimpin yang Tuhan urapi. Katakan amin. Ya. Nah, berbicara apa saja nih tentang keteladanan hidup. Makanya, mungkin Anda berkata, sulit ya jadi anak Tuhan, sulit ya jadi pemimpin. Tidak. Ketika Anda mencintai panggilan Anda sebagai anak Tuhan, Anda mencintai Tuhan, Anda mencintai panggilan Anda menjadi seorang pemimpin. Ini semua bukan jadi beban, Bapak Ibu Saudara semua. Jadi misalnya nih, ketika Anda mencintai sesuatu atau menyukai seseorang, maka itu bukan sebuah beban di dalam hati Anda. Anda akan cari cara untuk menyenangkan orang itu. Ketika hari ini kita sebagai anak Tuhan dipercayakan menjadi seorang pemimpin ataupun calon pemimpin, sulit ya jadi seorang pemimpin. Sebenarnya tidak. Itu sebenarnya adalah Anda sendirilah yang membatasi Tuhan di dalam hidupmu. Kalau Tuhan mempercayakan Anda jadi pemimpin, terimalah kepercayaan itu. Karena tidak semua dipilih oleh Tuhan jadi pemimpin. Jadi kalau hari ini Tuhan berbicara kepada Anda, ayo melayani menjadi seorang pemimpin Connect Group. Ayo terlibat lebih lagi. Anda tahu, jawaban Anda itu adalah jawaban karena Anda menghindar, jawaban Anda karena Anda ingin nyaman, atau jawaban Anda, iya, saya tahu, saya mau mengadopsi isi hatinya tuh. Nah, Anda yang tahu sendiri, Bapak Ibu Saudara semua, apa isi hati Anda. Ya, nah, aspek-aspek keteladanan hidup apa saja ya yang perlu kita miliki, yang setiap hari kita harus terus mengembangkan keteladanan hidup ini bersama dengan Kristus. Yang pertama adalah perkataan kita. Perkataan kita itu di sini dikatakan adalah sama dengan pengajaran. Perkataan seorang pemimpin
itu adalah pengajaran, nasihat bagi orang-orang yang dipimpinnya. Nah, Bapak Ibu Saudara semuanya, ketika Anda jarang baca firman Tuhan, ketika setiap harinya perkataan Anda itu tidak ada menyinggung tentang Tuhan, maka apa yang bisa Anda bagikan kepada orang-orang yang Anda pimpin? Yang Anda katakan itu semua perkataan-perkataan duniawi. Yang Anda masukkan itu filsafat semua. Cara pandang orang-orang hebat di dunia ini Anda masukkan. Anda tidak akan menghasilkan apapun. Kenapa? Karena perkataan manusia itu tidak akan menghasilkan apapun. Perkataan manusia itu tidak menghasilkan perubahan apapun. Tapi ketika perkataan kita berasal daripada Tuhan, dari firman Tuhan yang kita baca setiap hari, maka kemudian kita sampaikan, maka orang itu pasti berubah. Karena yang kita sampaikan adalah kebenaran firman Tuhan. Coba Bapak Ibu Saudara semua renungkan. Sebelum bertobat, dengan sesudah bertobat sungguh-sungguh dengan Tuhan. Ya, saya merenungkan hidup saya. Waktu sebelum bertobat, perkataan saya itu adalah semua dari awal perkataan sampai akhir perkataan. Itu adalah perkataan cakap kotor, Bapak Ibu Saudara semuanya. Tapi hari ini, ketika saya sudah di dalam Tuhan, sungguh-sungguh di dalam Tuhan, ketika saya merenung, aduh, malunya saya gitu loh. Kok dulu bisa ya saya ngomong kayak gitu ya. Tapi hari ini saya setiap hari merenung, mengevaluasi diri. Tadi perkataan saya itu nyakitin hati orang nggak ya? Tadi yang saya ngomongin ini, candaan saya ini terlalu berlebihan nggak ya? Nah, saya takut perkataan saya itu menyakiti hati orang. Ya, itu bagus alarm Anda masih berbunyi, Bapak Ibu Saudara semuanya. Tapi ketika perkataan Anda itu adalah perkataan yang sengaja untuk menjatuhkan orang lain, maka itu bukan jadi sebuah teladan, Bapak Ibu Saudara semuanya. Ya, jadi perkataan kita itu sama dengan pengajaran. Nah, perkataan kita itu harus mengandung firman Tuhan. Dari mana? Dari firman Tuhan. Jadi, kalau Anda misalnya hari ini nggak tahu mau berdoa apa, bacalah firman Tuhan. Tuhan akan mengajari Anda untuk berdoa. Saya nggak tahu ya, kalau mau doakan si A, si B ini, saya nggak tahu ya mau sampaikan apa. Anda harus banyak baca firman Tuhan. Karena sumber Anda itu datang dari firman Tuhan. Jadi ketika Anda mendoakan seseorang, Anda akan memperkatakan kata-kata berkat untuk orang itu. Dari mana? Dari firman Tuhan yang Anda baca. Nah, jadi perkataan Anda, Bapak Ibu Saudara semuanya, itu bisa memberikan kekuatan kepada orang lain. Ketika Anda ngobrol dengan orang itu malah, rasanya saya mendapat, masalah saya, tapi rasanya setelah ngomong sama orang ini, saya jadi seperti kuat kembali gitu. Nah, jadi perkataan Anda itu mengandung kekuatan. Perkataan Anda itu membangkitkan kasih di dalam hidup orang itu. Mungkin ketika Anda ngobrol dengan orang ini, orang tersebut mungkin kekurangan kasih. Tidak ada kasih dari orang tua, ataupun suami istri yang lagi tidak baik. Tapi ketika Anda datang, Anda ngobrol, yang Anda sampaikan itu kasih. Jadi, ayo mengampuni, ayo doakan orang ini, ayo memberi perkataan yang penuh dengan kasih. Sehingga ketika Anda menyampaikan, orang itu diberkati. Wow, ini orang, saya banyak belajar dari hidup orang ini. Perkataannya itu kasih semua. Ya. Perkataannya kita itu harus membangun orang, jangan menjatuhkan orang. Misalnya ini ada teman Anda yang datang, saya baru bangun usaha ini loh. Biasa ya, kalau orang di luar sana, nggak mungkin lah lu bisa bangun usaha ini. Posisi kita lagi pandemi kayak gini. Masa lu investasi bangun usaha ini? Pasti Anda akan temui perkataan atau pernyataan seperti itu. Terlebih sebagai anak Tuhan, sebagai pemimpin, sebagai orang yang sudah, malam ini Anda sudah belajar MSC 3 ini, harusnya perkataan Anda itu ada perkataan membangun.
Oke, saya percaya, saya doakan ya. Saya doakan usaha ini bertumbuh besar, makin sukses. Ada begitu banyak orang diberkati. Satu saat nanti kamu bisa bersaksi kalau Tuhan menyertai usaha kamu ini. Jadi perkataan kita itu membangun iman orang, bukan menjatuhkan atau meruntuhkan orang. Ya. Nah, perkataan kita itu harus membawa berkat. Ya, mungkin orang lagi sedih, Anda datang, Anda nggak usah terlalu banyak berkata-kata. Beberapa kalimat yang Anda sampaikan, itu rasanya memberkati dia banget. Mungkin waktu itu dia lagi mengalami kerugian atau kehilangan sesuatu. Tapi perkataan Anda itu adalah perkataan yang menjadi berkat di dalam hatinya. Memang barang itu tidak maksudnya barang yang hilang itu tidak muncul lagi, tapi dia kehilangan barang itu. Tapi perkataan Anda itu adalah perkataan yang membawa berkat di dalam hidupnya. Sehingga setiap jerih payah di pemikiran cemas khawatirnya hilang semua lewat perkataan Anda. Perkataan Anda itu memberikan penghiburan. Nah, jadi Bapak Ibu saudara semuanya, Anda harus pastikan kalau perkataan kita itu diurapi oleh Tuhan. Karena ada firman Tuhan, ada roh Allah di dalam hidup kita. Jadi kalau firman Tuhan berkata, Anda berkata, pohon ini pindah, maka pohon ini akan pindah. Begitu juga dengan perkataan kita. Perkataan kita punya kuasa, Bapak Ibu Saudara semuanya. Jadi hari ini, baik Anda yang sudah menikah, baik Anda yang masih sedang membangun hubungan, yang single, anak muda, perhatikan perkataan Anda. Ya, karena perkataan kita itu mengandung kuasa. Anda terus ngomong sama orang ini, nggak bisa lah, kamu nggak bisa lah. Itu akan terjadi karena iblis mendengarnya. Dan iblis akan masuk mengambil celah itu, Bapak Ibu Saudara semua. Ya, perkataan itu juga candaan yang terlalu berlebihan. Anda membuli teman Anda sampai teman Anda sakit hati, kecewa, itu juga bisa loh. Jadi ada satu waktu ketika saya diingatkan, ini bercanda tidak ada maksud apapun. Tapi ketika saya ngomong satu kata itu, setelah pulang, Roh Kudus bicara nih di hati. Tadi kamu nggak boleh ngomong itu loh. Dia itu ini loh. Oh iya ya Tuhan. Maaf ya Tuhan. Ya hati ini ditegur. Iya Tuhan, minta maaf Tuhan. Setelah itu saya nggak mau lagi. Sama istri, ya kamu nggak boleh ngomong itu loh dengan istrimu. Dia itu adalah pasanganmu loh. Dia itu sama seperti kamu loh. Oh iya Tuhan, ampuni saya Tuhan. Kadang bulian dan candaan yang terlalu berlebihan yang kita tidak sadar. Ya, jadi kita perlu Bapak Ibu Saudara semuanya menyaring perkataan kita ya. Makanya firman Tuhan berkata adalah lebih cepat untuk mendengar daripada berkata-kata. Oke ya. Jadi jadi teladan di perkataan. Yang kedua adalah tingkah laku. Tingkah laku perbuatan kita berbicara tentang sopan santun Bapak Ibu Saudara semuanya. Hari ini kita harus sebagai anak Tuhan, dunia boleh berkembang, teknologi boleh berkembang, kebudayaan juga ikut berkembang, tetapi etika, sopan santun, tingkah laku kita tetap di dalam firman Tuhan. Ya, bukan berarti hari ini kita mengerti, tahu semuanya, kita menjadi orang yang tidak mencerminkan kalau kita adalah anak Tuhan. Nah, hal-hal sederhana yang Bapak Ibu Saudara bisa lakukan adalah ketika menjadi teladan di area tingkah laku adalah ketika Anda keluar dari lift, eskalator, maka Anda yang biarkan orang itu keluar terlebih dahulu, kemudian Anda masuk. Ketika misalnya antrian membeli sesuatu, Anda antri, sekalipun Anda merasa ini antriannya terlalu panjang, Anda tetap antri. Ataupun Anda ketika membawa mobil di jalan, ya, ketika Anda ada di kantor, tingkah laku ketika Anda datang di kantor, Anda menyapa semua teman-teman Anda, Shalom, selamat pagi, bagaimana kabarnya? Anda menunjukkan tingkah laku sebagai anak Tuhan. Nah, apalagi sebagai seorang pemimpin, sopan santun itu sangat penting bagi orang-orang yang kita pimpin. Dan tingkah laku kita juga itu
bisa membuat orang-orang yang kita pimpin, orang-orang di sekitar kita itu tidak nyaman. Ya, mungkin Anda bisa membayangkan ya Bapak Ibu Saudara semuanya, tingkah laku kita itu membuat orang di sekitar kita tidak nyaman. Nah, itu juga perlu menjadi sebuah koreksi untuk evaluasi untuk kita. Nah, tingkah laku ketika chatting, ketika lagi CG ini, Anda asik aja main game, oke, main game, atau Anda pura-pura sibuk, Anda scroll handphone Anda, ternyata Anda buka online, belanja online. Itu tidak sopan Bapak Ibu Saudara semuanya. Ketika lagi SM, ketika lagi PAW, mungkin Anda lihat lagu PAW Anda di handphone, oke, yang Anda buka itu cuma lagu PAW, bukan yang lain. Nah, keseringan kita buka lagu PAW, tapi muncul iklan-iklan. Nah, Anda kemudian tertarik. Jadi selama PAW, ya Anda tidak melihat itu. Fokus Anda teralihkan. Jadi ketika meeting, ketika diajak meeting nanti, ya Anda tidak fokus ke sana. Anda malahan fokus balas chat orang. Ataupun ketika ibadah, ketika datang ke ibadah, yang Anda sibukin itu ada selama PAW atau khotbah, Anda scroll sosial media dan semuanya. Jadi Bapak Ibu Saudara semuanya, sebagai seorang pemimpin, sebagai anak Tuhan tentunya juga, dan kita harus memastikan kalau setiap tingkah laku kita itu adalah tingkah laku yang menunjukkan kesopan santunan. Ya, jadi ada batasan-batasan, ada hal-hal yang Anda tahu, mana yang ini sopan, mana yang tidak sopan. Misalnya juga seorang pemimpin ketika mau ngobrol, konseling, meeting dengan lawan jenis, maka jangan berduaan di pojok ataupun di tempat yang gelap. Jangan. Itu Anda membuka celah, Bapak Ibu Saudara semuanya. Ajaklah satu sponsor Anda, ajaklah satu partner Anda, pasangan Anda untuk duduk ikut meeting. Ya, begitu juga ketika makan, ngobrol, bangun hubungan dengan orang-orang di luar sana, ketika di tempat pekerjaan dan semuanya, jangan buka celah, Bapak Ibu Saudara semuanya. Ya, motivasi Anda mau penginjilan. Tapi yang Anda injili itu adalah lawan jenis Anda. Dan Anda tahu Anda lemah di area itu. Tetapi Anda memaksakan diri Anda, oh, saya mau menginjil orang itu. Karena motivasi Anda salah. Sebenarnya Anda ingin mengejar orang itu. Nah, akhirnya Anda terjebak di dalam dosa, Pak Ibu Saudara semuanya. Jadi, jadilah teladan dalam tingkah laku kita yang penuh dengan sopan santun. Nah, berbicara juga tentang gaya hidup kita, kebiasaan kita. Itu juga kebiasaan gaya hidup yang sopan santun, yang tidak menjadi batu sandungan buat orang lain. Jadi kalau orang lihat tingkah laku kita, orang lain itu suka dekat sama kita. Orang lain itu, orang-orang di sekitar kita itu, ataupun orang-orang yang kita pimpin itu, dia suka. Dan malahan berkata, pemimpin saya punya teladan yang begitu luar biasa. Bagaimana mempersilakan orang yang lebih senior terlebih dahulu untuk masuk ataupun duduk di kursi, ataupun Anda membuka pintu untuk pasangan Anda, ya. Nah, itu berbicara teladan hidup dengan tingkah laku yang sopan santun. Yang berikutnya yang ketiga adalah di dalam kasih, menjadi teladan di dalam kasih. Tentu seorang pemimpin itu harus connect, harus tetap dekat dengan Tuhan, karena Tuhan itulah sumber kasih kita. Anda tidak akan bisa memimpin. Anda akan merasa kecapekan ketika Anda jauh daripada Tuhan. Makanya seharusnya seorang pemimpin itu tidak ada istilah burnout ataupun capek. Kenapa? Karena Anda punya 24 jam untuk connect dengan Tuhan, berdoa kepada Tuhan. Tuhan, penuhi hidupku dengan kasih-Mu. Kalau Anda belum dipenuhi Tuhan dengan kasih Tuhan, maka Anda tidak akan mungkin bisa untuk mengasihi orang-orang yang Anda pimpin. Yang 1001 karakter. Nah, Anda harus mengalami kasih itu terlebih dahulu kepada Tuhan, Bapak Ibu Saudara semuanya. Nah, Anda bisa baca di Markus pasal 12 ayat 30 sampai 31. Dan berbicara tentang kasih, Bapak Ibu Saudara semuanya, saya mengajak kita untuk membuka firman Tuhan di 1 Korintus pasal yang ke-13, yaitu berbicara tentang kasih.
Di sana Bapak Ibu Saudara semuanya bisa melihat arti daripada kasih itu apa. Kasih itu sabar. Nah, apakah hari ini Anda sudah sabar terlebih dahulu dengan diri Anda sendiri, dan Anda sabar dengan orang yang Anda pimpin? Murah hati. Anda jadi teladan dulu. Ini dimulai dari kita dulu ya. Saya juga belajar Bapak Ibu Saudara semuanya. Murah hati. Apakah saya sudah murah hati kepada orang-orang yang saya pimpin? Tidak cemburuan. Ketika orang yang saya pimpin itu diberkati, lebih sukses daripada saya seorang pemimpin minder nggak? Saya cemburu nggak? Gitu loh. Itu sebuah pertanyaan Bapak Ibu Saudara semuanya. Masa orang yang saya pimpin, dia itu lebih sukses dari saya? Masa saya seorang pemimpin masih segitu aja? Anda komplain, Anda mengeluh. Nah, detik di mana Anda komplain dan mengeluh, hati-hati, Anda menyakiti hatinya Tuhan. Yang berikutnya adalah tidak memegahkan, tidak melakukan yang tidak sopan, ya, tidak mencari keuntungan, dan tidak menyimpan, tidak. Nah, Anda bisa baca ya Bapak Ibu Saudara semua di 1 Korintus pasal 13 sebut tentang kasih. Pastikan Anda mengalami kasih Tuhan terlebih dahulu sebelum Anda memimpin orang-orang yang Tuhan percayakan. Kalau Anda merasa Anda terbatas, carilah pemimpin Anda, minta untuk didoakan. Ya. Dan berikutnya adalah keteladanan di area kesetiaan, faithfulness. Seorang pemimpin tentunya harus pertama ya setia terlebih dahulu terhadap Tuhan, ya. Yang berikutnya adalah setia kepada pasangan. Ya, kalau hari ini sudah menikah, pasangan suami istri. Bagi Anda yang belum menikah, Anda setia dengan keluarga Anda, orang tua, saudara Anda. Anda menerima mereka, Anda sayang mereka. Dan yang masih muda, Anda setia dengan Tuhan, dan setia dengan keluarga Anda dulu. Jadi, tentunya adalah orang-orang yang setia kepada pasangan hidupnya. Itu artinya orang-orang yang juga bisa setia kepada Tuhan. Karena tidak mungkin kita bisa mengasihi Tuhan yang tidak kelihatan kalau kita tidak bisa mengasihi orang di samping kita. Nggak mungkin. Ya, kan kita nggak nampak Tuhan nih. Bagaimana kita bisa bicara, saya mengasihi Tuhan. Sedangkan orang yang di samping kita aja kita benci gitu loh. Ya. Jadi ayo itu menjadi sebuah perenungan untuk kita, menjadi sebuah pelajaran untuk kita bagaimana kita itu setia kepada Tuhan dan orang-orang yang hari ini di sekitar kita. Dan setia ini juga lebar, Bapak Ibu Saudara semuanya. Ini juga berbicara tentang setia di dalam pekerjaan Anda, setia di dalam kuliah Anda, setia di dalam pelayanan yang hari ini Tuhan percayakan, setia kepada pasangan Anda, setia kepada berkat yang telah Tuhan berikan. Dan ini juga berbicara setia dari hal kecil. Nah, Daud ini setia, Bapak Saudara semua, Daud setia. Dia mengembalakan 2-3 ekor kambing domba. Karena kesetiaannya, Tuhan mengupgrade hidupnya. Tuhan mempromosikan hidupnya sampai dia menjadi raja atas seluruh kerajaan Israel. Karena dia setia. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara semuanya, Anda harus setia dengan apa yang hari ini Tuhan percayakan kepada Anda. Setia juga mengelola keuangan Anda. 5 roti dan 2 ikan yang hari ini Tuhan taruh di dalam tangan Anda, di dalam hidup. Setialah kelola itu. Ya, bergandengan tangan dengan keluarga Anda. Berdoa, Tuhan, tolong kami. Tuhan, bawa kami untuk semakin setia terhadap Tuhan. Situasi boleh berubah di sekitar kami, tapi cinta dan kesetiaan kami terhadap Engkau tidak pernah berubah. Nah, dari sana, maka, jadi ketika kita setia kepada Tuhan, itu buahnya akan kelihatan. Kita akan setia dengan semua apa yang Tuhan percayakan. Jadi Bapak Ibu Saudara semuanya, ketika Anda setia untuk mengerjakan ini, maka sampai waktunya Tuhan akan melihat Anda begitu setia, maka Tuhan akan tambahkan berkat dan kepercayaannya kepada Anda. Ya, sehingga hidup dan pelayanan Anda semakin
bertumbuh dan berkembang. Itu berbicara tentang kesetiaan, berbicara juga karakter kita setia kepada Kristus. Dan kemudian juga yang kelima itu berbicara tentang kesucian, kekudusan. Purity itu berbicara kemurnian, dan integritas. Ya, nah kekudusan adalah integritas hidup, bukan hanya terlihat kudus di luar, tetapi kekudusan yang ada di dalam hati kita itu pasti akan terpancar keluar, sehingga tidak ada kebohongan, sehingga hidup kita, jadi kita bisa mempertanggungjawabkan hidup kita di hadapan Tuhan dan di hadapan banyak orang. Jadi, Bapak Ibu Saudara semuanya, perlu bagi kita untuk terus menjaga kekudusan. Sebagai anak Tuhan, Anda harus menjaga kekudusan Anda dari setiap dosa. Anda yang paling tahu area apa yang Anda lemah. Anda lemah di area pornografi. Anda lemah di area keuangan. Anda lemah di area hampir handphone di tangan Anda. Dan Anda selalu scroll aplikasi tertentu yang Anda itu tidak bisa, satu detik pun Anda tidak bisa melupakan aplikasi ini. Saking Anda candu, Anda melupakan Tuhan. Ya, Anda takut ketika Anda tidak memantaunya, maka keuntungan Anda akan lewat. Saking fokus Anda ke sana, Anda melupakan Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara semuanya, pastikan Anda berjaga-jaga di area tertentu di dalam hidup kita, yang Anda tahu Anda lemah di area ini, sehingga kekudusan Tuhan memenuhi hidup kita. Karena tanpa kekudusan, kita tidak akan mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Orang yang berjumpa dengan Tuhan, pasti hidupnya diubahkan dan ditolong oleh Tuhan. Kekudusan, Bapak Ibu Saudara semuanya, berbicara tentang kemurnian, purity, motivasi yang murni, yang tulus, tidak menginginkan apapun. Jadi ketika nanti Anda melayani di penghiburan, Anda melayani nanti sebagai volunteer di gereja, itu Anda tidak dibayar, Anda tidak komplain. Saya melayani kok, saya tidak dibayar ya, bla bla bla. Tidak. Jadi Bapak Ibu Saudara semuanya, ketika Anda ada di gereja Mawar Shalom, itu semuanya tidak dibayar. Bahkan ketika yang hari ini kami melayani full-timer ataupun hamba Tuhan yang melayani di ibadah penghiburan, kami tidak pernah menerima dan kami tidak mau menerima pemberian daripada jemaat. Tidak. Tapi kami menghargai jemaat dan kami berkata, nggak apa-apa, Bapak Ibu Saudara Anda bisa memberikannya kepada gereja melalui persembahan. Karena motivasi untuk melayani, sukacita bisa melayani. Jadi hari ini, Bapak Ibu Saudara semuanya, ketika nanti Anda menjadi pemimpin Connect Group, jangan pernah punya hati yang ingin memanfaatkan anak-anak CG Anda ataupun orang-orang yang Anda pimpin. Jangan. Tuhan tahu, Tuhan bisa melihat, dan Tuhan juga tahu bagaimana cara memberkati Anda. Dan berikutnya adalah integritas. Pastikan apa yang Anda katakan, itu juga Anda praktekkan terlebih dahulu. Jadi, Bapak Ibu Saudara semuanya, di dalam kehidupan sehari-hari Anda ngajarin A, B, C, dan E. Anda harus bayar pajak ya. Ini utang harus dibayar ya. Ini nggak boleh bolos baca firman Tuhan ya, bla 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 dan semua. Tapi Anda sendiri tidak melakukannya. Maka ketika Anda menyampaikan, itu tidak ada power. Sama seperti Anda ngomong sesuatu dan yang dengar itu tidak ngerti apapun. Jadi, pastikan kekudusan, kesucian hidup Anda, kemurnian hati Anda, dan integritas hidupmu, itu Anda pertanggungjawabkan hanya kepada Tuhan. Sehingga ketika Anda menjadi seorang pemimpin, orang-orang akan melihat perkataan Anda. Sekalipun kita tidak sempurna, Bapak Ibu Saudara semuanya, kita rentan di dalam kesalahan. Kita sangat mudah untuk melakukan kesalahan. Tetapi kita berusaha, kita merenung setiap hari. Tadi harusnya saya nggak boleh ngomong ini. Harusnya tadi saya memberkati orang ini. Harusnya tadi saya diam aja gitu. Diam aja ya, sudah diam aja. Belum, nggak mesti saya harus ngobrol. Mungkin tadi Anda berkata, aduh, sepertinya tadi
tingkah laku saya sepertinya memalukan. Ya, harusnya saya nggak boleh berdebat sama tukang parkir ini. Cuman masalah berapa berapa nggak seberapa. Harusnya sikap saya sebagai anak Tuhan, pemimpin itu tidak boleh seperti itu. Ya udah memberkati dia ya sudah selesai gitu. Jadi harusnya cara saya bawa mobil atau motor di jalan nggak seperti itu, ya. Nah, kasih berbicara tentang kasih, berbicara tentang kesetiaan. Nah, mungkin hari-hari ini Tuhan berbicara kepada Anda untuk mendoakan pasangan Anda, mengasihi pasangan Anda, mengasihi keluarga Anda apa adanya. Dan berikutnya, kekudusan, ya. Jadi ketika hari ini Anda melayani menjadi seorang pemimpin, Bapak Ibu Saudara semuanya, motivasi Anda benar di hadapan Tuhan. Terus Anda berkomitmen, Tuhan, saya mau terus mengupgrade karakter yang ada di dalam hidup saya. Sehingga hidup saya ini menjadi berkat dan teladan hidup buat banyak orang. Nah, setiap hari Anda berjalan, setiap hari Anda buka hati, ketika ada pemimpin di atas Anda yang memberikan masukan, arahan kepada Anda menerima itu dengan sukacita. Anda tidak menerima itu dengan rasa curiga. Pemimpin saya sepertinya nggak senang ya, saya makin sukses, makin betul. Tidak. Itu artinya Anda menaruh rasa curiga. Nah, berikutnya adalah menjadi pemimpin yang hari ini kalau Anda dipercayakan untuk memimpin, memimpinlah Bapak Ibu Saudara semuanya. Karena Anda menerima kepercayaan itu dari Tuhan, bukan dari manusia. Justru tidak, ketika Anda memimpin, Tuhan akan ajari banyak hal. Justru ketika Anda meresponi panggilan Anda menjadi seorang pemimpin, Tuhan ajari Anda untuk berperan. Coba Anda renungkan Bapak Ibu Saudara semuanya. Anda tidak mau meresponi panggilan Anda menjadi seorang pemimpin, maka Tuhan tidak akan mengajari Anda untuk berperang. Tuhan tidak akan mengajari Anda untuk menggunakan tangan kanan dan tangan kiri. Tapi ketika Anda meresponi menjadi seorang pemimpin, di tengah-tengah panggilan perjalanan Anda, Tuhan ajari Anda. Nah, kamu tangan kanan kamu maju, tangan kiri kamu maju. Lama-lama Anda akan jago di dalam Tuhan ya. Anda akan ahli di dalam Tuhan bagaimana tangan kanan dan tangan kiri Anda sama-sama mengerjakan itu. Justru ketika kita melayani, Tuhan semakin tambahkan, Bapak Ibu Saudara semuanya. Nah, hari ini saya sangat menyadari, justru ketika saya melayani, ketika diberikan kepercayaan untuk mengajar, saya belajar. Saya makin banyak belajar. Ya, semakin banyak share dan semuanya. Saya makin banyak belajar. Semakin banyak mendoakan seseorang, saya semakin banyak belajar. Tuhan melatih kepekaan rohani, telinga rohani saya untuk mendengar. Saya makin belajar peka. Si A, si B, si C ini ketika mendoakan ini, dia lagi butuh apa ya? Tuhan mau ngomong apa ya? Nggak usah maksa gitu loh. Tuhan, enggak. Tapi berjalan dengan tuntunan. Oke. Ketika Anda mendoakan seseorang, Anda mendoakan dengan ketulusan aja. Tuhan akan ngomong sama Anda, ngomong sama si dia. Kalau saya bla bla bla. Ini dalam Tuhan ya. Ya. Justru ketika kita melayani menjadi seorang pemimpin, ada penghiburan yang Tuhan berikan yang tidak bisa disampaikan ketika ya saya tidak mau jadi pemimpin. Ya, kemuliaannya beda. Ya. Jadi kalau hari ini Bapak Ibu Saudara semuanya Anda melayani menjadi seorang pemimpin, berbanggalah dengan kepemimpinan yang hari ini Tuhan percayakan. Setialah mengembalakan, setialah memimpin. Karena Anda sedang memimpin hidup orang itu untuk semakin mendekat dan hidup orang itu berubah. Mungkin 5 tahun ke depan, Anda akan terkejut mendengar orang itu. Wow, dulu ya disuruh doa aja nggak mau, disuruh CG aja nggak mau. Tapi sekarang udah jadi pemimpin sekian ratus CG. Anda akan berkata, ya Anda tidak mencuri kemuliaan Tuhan. Anda hanya berkata, ya puji Tuhan, saya pernah mendoakan orang ini. At least ya, hari ini saya bertanggung jawab atas kerohanian orang itu. Nah, ayo Bapak Ibu Saudara semuanya, ketika hari ini Anda menjadi seorang pemimpin, setialah melayani.
Karena kepemimpinan ini tidak bisa dibeli dengan uang. Anda punya uang, Anda datang dengan gembala Anda datang dengan coach Anda, pemimpin. Saya mau jadi pemimpin. Nah, berapa ratus saya kasih? Bukan, tidak. Pasti ditolak. Ya. Nah, ketika nanti Anda akan dipercayakan untuk menjadi seorang pemimpin, jangan langsung ditolak. Ya. Karena begitu Anda tolak, Anda membatasi hidup Anda untuk dipakai Tuhan. Dan ketika Anda memimpin, memimpinlah dengan tujuan hanya untuk memuliakan nama Tuhan. Baik di Connect Group, di gereja, maupun nanti di marketplace, Anda bisa terapkan, ambil nilai-nilai kebenaran firman Tuhan ini, Anda terapkan di marketplace Anda, di usaha Anda, tempat pekerjaan Anda terapkan prinsip kepemimpinan ini. Dan saya mendengar banyak cerita, kesaksian di marketplace, anak-anak Tuhan mengadopsi prinsip kebenaran firman Tuhan yang dia taruh di marketplace. Dia ambil rundown CG, dia revisi, dan kemudian diterapkan di kantor, di tempat usahanya. Sehingga setiap pagi ada doa pagi yang dia ambil kurang lebih rundown-nya dari rundown CG. Sehingga tempat pekerjaannya menjadi berkat buat karyawan dan buat banyak orang. Jadi Bapak Ibu Saudara semuanya, ketika Tuhan mempercayakan kepemimpinan kepada Anda, maka kerjakanlah itu dengan ucapan syukur dan jadilah pemimpin yang hanya untuk memuliakan nama Tuhan. Dan saya berdoa, setiap Anda, Bapak Ibu Saudara semuanya, ketika Tuhan memanggil Anda jangan pernah menolak untuk menjadi seorang pemimpin. Karena Tuhan mau bekerja melalui hidup Anda. Oke, mari kita satukan hati dan berdoa, karena saya sudah selesai menyampaikan materi ini. Bapak, kami mengucap syukur untuk kelas di malam hari ini, di MSC yang ketiga, di materi yang ketiga, berbicara tentang etika kepemimpinan. Malam ini kami belajar tentang pentingnya seorang pemimpin di dalam hidup kami, bagaimana image gambaran seorang pemimpin di dalam hidup kami, motivasi ketika menjadi seorang pemimpin, dan ketika menjadi seorang pemimpin Tuhan ada keteladanan hidup yang perlu kami juga terus kerjakan dan terus perjuangkan, sehingga hidup kami, panggilan kami sebagai anak Tuhan dan menjadi seorang pemimpin, itu adalah panggilan yang menghasilkan buah yang manis dan baiknya Tuhan. Bapa, hamba memberkati setiap jemaat-Mu di tempat ini. Tuhan, Kau mengasihi mereka. Tuhan, Kau sayang mereka. Hamba berdoa di dalam hati dan di dalam hidup mereka, sudah ada benih-benih kebangunan rohani. Di dalam hidup mereka, mereka adalah pemimpin. Mereka adalah pemimpin atas 1 orang, 2 orang, 3 orang, bahkan lebih dari 5, yaitu keluarga kecil terlebih dahulu. Hamba berdoa untuk setiap bapak ataupun suami, untuk setiap pria di tempat ini. Hamba berdoa ya Tuhan, muncul generasi pemimpin yang takut akan Tuhan di setiap bapak-bapak, pria-pria, ataupun setiap suami di tempat ini. Setiap anak-anak muda yang pria-pria, Tuhan, Engkau bangkitkan mereka menjadi seorang pemimpin rohani, menjadi imam-imam ya Tuhan. Karena ketika imam, ketika mereka berjaga-jaga atas keluarga mereka, atau orang yang mereka pimpin ya Tuhan, maka Tuhan berkenan atas hidup mereka. Hamba berdoa Tuhan, muncul dan bangkit pemimpin-pemimpin dari setiap pria-pria di tempat ini. Tuhan pakai mereka. Berdoa juga untuk setiap anak-anak-Mu di tempat ini Tuhan. Wanita juga, ibu-ibu, semua Tuhan pakai Tuhan. Bahkan Tuhan punya panggilan khusus ya Tuhan di dalam hidup mereka dengan talenta dan karunia yang telah Tuhan berikan. Hamba berdoa, Tuhan, masa depan mereka adalah indah bersama dengan Kristus. Ketika mereka memimpin, ketika mereka mengerjakan isi hati-Mu Tuhan, maka ada begitu banyak kejutan-kejutan ilahi. Ada begitu banyak penghiburan-penghiburan yang daripada Tuhan, yang mereka sendiri akan menerima itu ketika mereka meresponi panggilan untuk menjadi pemimpin. Tuhan, kami mau membangun 50 gereja Mawar Sharon
di tahun 2030 Tuhan. Dan kami butuh banyak pemimpin Connect Group ya Tuhan. Di setiap kota, terutama kota Medan terlebih dahulu sebagai induknya itu. Hamba berdoa ya Tuhan, dari 70 sekian orang yang bergabung di malam ini, 70 semuanya akan menjadi pemimpin ya Tuhan. Pemimpin-pemimpin yang takut akan Tuhan. Ada begitu banyak hidup yang diubahkan lewat kepemimpinan dan kepercayaan Tuhan di dalam hidup mereka. Tuhan, Engkau berkati, Engkau tambah-tambahkan kesehatan, Tuhan berikan damai sejahtera-Mu kepada setiap jemaat-Mu di tempat ini. Mereka semakin cinta, semakin mengasihi Tuhan, dan cinta mereka akan rumah Tuhan setiap hari semakin Tuhan tambahkan. Dan kami akan melihat ada begitu banyak orang yang memberi diri untuk menjadi seorang pemimpin dan melayani di gereja yang hari ini sedang Tuhan bawa terus, Tuhan upgrade terus. Terima kasih Bapak, memateraikan setiap pelajaran, setiap kesaksian, setiap firman Tuhan yang disampaikan, materaikan, dan bertumbuh subur di dalam hidup mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, mengucap syukur, haleluya Tuhan. Amin. Oke, terima kasih untuk semuanya. Untuk tim edukasi, Bu Kiki, saya sudah selesai. Mungkin masuk di... Oke, ini waktu kita memang sudah habis, tetapi ada satu tadi Pak Lukas, boleh Pak, ini Pak Irianto ada yang mau bertanya tadi pada saat materi disampaikan. Silakan Pak Lukas, boleh di-unmute, satu orang tadi ada. Baik, selamat malam. Selamat malam Pak Lukas. Shalom. Pak, ini Shalom, menarik Pak. sekali. Saya coba mau nanya, kalau di ini kan pemimpin ya. Kalau pemimpin di Mawar Sharon kan, jadi sempat diulang beberapa kali memang integritas pemimpin itu kan memang baik sekali di Mawar Sharon kalau saya lihat ya. Tidak ada melayani dengan penuh kasih dan tidak mengharapkan apapun imbalan, betul ya? Doakan kami terus Pak. Ya. Betul Itu ya? nilai yang kita ingin bangun Pak. Oh, oke. Kalau di gereja lain kan kalau nggak salah ada namanya PK ya kalau buat para pengerja ya. Berarti di Mawar Sharon betul-betul melayani dengan tanpa PK lah kasarnya begitu ya, betul ya Pak ya? Oke Pak, nanti saya jawab Pak. Ada Ya. lagi Pak? Apakah itu semua atau ada perbedaan dalam bentuk di pelayanan-pelayanan itu perbedaan atau semua pelayan Tuhan di Mawar Sharon itu kasarnya bukan kasarnya gampangnya itu tanpa PK gitu loh. Itu aja sih pertanyaan saya, simpel sih. Itu aja Pak Irianto. Thank you. Oke, thank you ya Pak Lukas. Doakan kami, doakan gereja ini, gereja Mawar Sharon, tentunya kita butuh dukungan dan support dari setiap jemaat ya Bapak, dan semua yang ada juga. Tentu tidak ada gereja yang sempurna ya, karena isinya ya manusia ya, rentan dan mudah jatuh di dalam dosa. Tetapi satu hal yang sedang kita terus bangun hari ini dan yang sudah dibangun dari sebelumnya ya Pak, dan untuk setiap Bapak Ibu saudara semuanya dan untuk kedepannya juga, kita selalu menekankan di area ketulusan ketika melayani ya. Saya sampaikan secara garis besarnya saja ya. Dan ketika melayani di ibadah penghiburan, kita tidak menerima apa, kita tidak mau menerima apapun, ibadah penghiburan, ibadah pengudusan, ataupun pemberkatan nikah, ya, ataupun konseling dan semuanya. Jadi kita itu tidak meminta dan kita juga tidak mau mengharapkan pemberian dari jemaat, ya, karena motivasi kita adalah melayani. Jadi hari ini setiap kita yang ada menjadi full timer, kita itu sudah masuk sepenuh hati untuk melayani Tuhan. Jadi tentu ada Bapak Ibu Saudara semuanya ya. Jadi memang kita tidak mau di area gratifikasi juga kita tidak mau. Kita benar-benar menjaga, kita benar-benar berdoa supaya hati kita semua
setiap hari selalu benar, Bapak, Ibu, Saudara semuanya, ya. Tentu juga gereja memberikan, karena gereja Mawar ini adalah gereja yang puji Tuhan hari ini kita sudah di dalam manajemen yang dikelola dengan baik dan profesional. Tentu ada bagian-bagian yang setiap bulannya memang menjadi pemberian kasih dari gereja untuk setiap hamba-hamba dan setiap full-timernya. Nah, kita mengucap syukur dengan itu, dan kita mengelola itu dengan baik, Bapak Ibu Saudara semuanya. Jadi, di luar dari itu, ya kita melayani dengan antusias. Dan kita percaya Tuhan bisa memberkati setiap hamba-hambanya dengan caranya yang ajaib. Ya, jadi kita hanya rindu melihat jemaat itu diberkati, kita melayani jemaat itu mengalami Tuhan. Itu sih Pak Lukas. Mungkin jawaban gambaran besar saya ya. Apakah cukup menjawab, Pak? Oh, thank you Pak Irianto. Berarti confirm Pak, kalau yang full timer memang ada PK ya Pak Irianto ya? Itu bagian dari gereja, Pak. Ya. Itu bagian dari gereja. Nggak, karena saya logic thinkingnya kalau hamba-hamba Tuhan yang full timer, bagaimana mereka bisa survive kalau tidak ada supporting itu sih. Itu aja Iya, sih. Pak. Saya mikirnya Iya. begitu. Gitu. Iya. Iya kan? Bentuk kasih, bentuk perhatian gereja terhadap full timer dan pengerjaannya, Pak. Betul, betul. Karena hampir Iya. semua organisasi ya seperti itu sih ya. Setahu saya begitu. Cuma agak kaget kalau misalnya tanpa itu survivalnya bagaimana, itu aja sih. Curiosity aja. Thank you Pak Irianto. Selamat malam. Ya Pak Lukas, ya semoga Pak Lukas diberkati dengan ya terus mendoakan kita ya Pak ya. Tentu kita ingin menjadi gereja yang murni, kudus, dan fokus kita adalah jiwa-jiwa itu mengenal banyak. Jiwa-jiwa itu mengenal Tuhan. Oke. Ya, ini masih ada satu pertanyaan lagi, Pak Irianto, di ruang chat Zoom. Oke, Ibu, ya. Saya bacakan. Ya, kalau dibacakan. Bagaimana ketika kita memiliki pemimpin yang tidak benar, hanya mementingkan diri sendiri, tidak transparan, dan kita tidak berbuah dalam kepemimpinannya? Oke. Itu saja ya Bu ya pertanyaannya. Ada satu lagi Pak. Ada satu lagi pertanyaan dari yang Pak Tony, itu tadi dari Ibu Sari. Satu lagi, apa pentingnya murah senyum dari seorang pemimpin? Kemudian, bagaimana kita menghadapi dan menyikapi pemimpin kita yang melakukan kesalahan? Oke. Itu aja Pak. Baik Ibu Kiki. Oke, thank you ya untuk pertanyaannya. Jadi seperti Raja Saul, Bapak Ibu Saudara semuanya, Raja Saul itu dia juga melakukan banyak hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, ya. Bahkan ketika Raja Saul itu menunggu Nabi Samuel ya, kalau tidak salah, tapi Nabi Samuel ini belum datang. Kemudian Raja Saul ini duluan mempersembahkan korban bakar itu kepada Tuhan. Kemudian Nabi Samuel datang, dan Nabi Samuel kemudian menegur Raja Saul. Dan kita dapati juga Raja Saul memerintah menjadi raja, menjadi pemimpin juga kurang baik ya. Jadi ingin membunuh Daud, padahal Daud adalah orang yang sudah membantu dia untuk mengalahkan musuh-musuhnya. Nah, tetapi apa yang dilakukan oleh Raja Daud ya waktu itu ya, sekalipun yang pemimpin di atas kita tidak baik di dalam kacamata kita ya, tapi sebuah pertanyaan sih, sejauh mana nih kita bisa menilai kalau pemimpin kita tidak baik? Sudah sedekat apa kita kenal pemimpin kita? Apakah cuma sebatas kulitnya saja hubungan Anda, hanya kenal-kenal atau dengar dari orang lain, atau Anda sendiri mengalaminya? Ya, nah itu juga bisa jadi bahan kita merenung ya. Kita merenung, ini pemimpin saya kok begini ya, bla bla. Nah, coba Anda kenali dulu pemimpin Anda. Ya, yang pasti Anda tidak mendengar dari orang lain. Anda sendiri harus melihatnya. Ikuti aja, dekati, kenali hidup pemimpin Anda. Ya, kalaupun Anda kedapatan melihat yang benar, jangan menghakimi. Oke, kita ini adalah anak Tuhan yang semakin hari semakin dewasa.
Anda doakan pemimpin Anda. Anda berdoa sama Tuhan. Tuhan, saya ingin menyampaikan masukan kepada pemimpin saya. Kapan ya Tuhan waktunya? Tuhan tolong dong Tuhan. Supaya saya menyampaikan dengan sopan santun. Ya ingat loh, kita juga sopan santun loh kepada pemimpin kita. Kita minta sama Tuhan. Nah, ada waktu Tuhan akan berikan momen itu. Dan Anda sampaikan kepada pemimpin Anda. Pak, Bu, boleh nggak saya kasih masukan? Karena hati saya benar, saya mengasihi Bapak itu. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara semuanya, motivasi Anda itu menentukan. Anda ngomong dengan pemimpin Anda untuk menjatuhkan dia, atau ketika Anda ngomong dengan pemimpin Anda supaya dia, mungkin ada satu dua hal yang dia blind spot dia yang tidak bisa kelihatan. Tetapi ada baiknya Anda sampaikan. Nah, karena percaya, pemimpin Anda tidak akan membela diri, tapi kita tidak akan bisa memahami pemimpin kita karena dia punya cara pandang yang lebih luas. Tapi sekali lagi doakan, jangan menghakimi. Kalau pemimpin Anda salah, Tuhan tidak pernah salah. Tuhan akan jaga Anda. Tuhan tidak tega. Tuhan tidak akan biarin Anda itu disalah muridkan, disalah gembalakan. Ya, oke ya. Nah, murah senyum tadi ya. Jadi benar ya. Jadi masing-masing murah senyum itu kembali ke karakter masing-masing ya. Jadi kalau ada gembala yang kalem, ada gembala yang good looking, ada gembala yang dia murah senyum, ya masing-masing lah ya Bapak Ibu Saudara semuanya. Jadi jangan pernah melihat raut muka seseorang ya, tapi kenali aja isi hati gembala Anda, ya. Karena raut kita itu mudah berubah. Ketika mungkin hari ini saya senyum dengan Bu Kiki kan tidak tahu apa isi hati saya. Saya kan senyum aja. Padahal saya senyum pengen cepat-cepat selesai. Ya, tapi kan nggak tahu. Nah, jadi saran ini, masukan untuk Anda, Bapak Ibu Saudara semuanya. Ya, jangan melihat penampilan luar. Oke. Tetapi tidak semua gembala, karena kan beda-beda ya, masing-masing orang. Jadi, kenali hatinya, pastinya gembala Anda itu mengasihi dan mendoakan Anda karena dia dipilih oleh Tuhan. Itu saja. Oke. Masih di mute, Bu? Ini ada satu pertanyaan lagi Pak Irianto, baru nih. Pak, Ya, dari Bu. Pak Edward. Kepada siapakah seorang pemimpin gereja bertanggung jawab? Secara hierarkinya adakah? Secara hierarkinya adakah? Gitu Pak. Oke Pak, pasti tetap di gereja tetap ada strukturnya ya Pak ya. Berbicara struktur, tentu di atas pemimpin ya ada pemimpin lagi ya. Contohnya CGL, di atas CGL ada coach, di atas coach ada TL, di atas TL itu ada gembala CG, di atas gembala CG ada gembala lokal. Jadi di atasnya masih ada Pak. Ya, kalau berbicara secara sisinya kerohanian ya kita langsung bertanggung jawab dengan Tuhan. Tentunya Tuhan itu sayang setiap kita Pak. Dan Tuhan juga pasti sebelum Tuhan itu selalu menjaga kita. Jadi Tuhan itu selalu berbicara duluan dengan pemimpin ini. Sebelum orang yang dia pimpin itu akan ibaratnya protes, mengeluh, atau mau menggulingkan dan semuanya ya. Jadi tapi itu tidak terjadi, tidak pernah terjadi yang menggulingkan ya. Itu tidak akan pernah kita mau terapkan karena itu tidak benar. Jadi Tuhan itu duluan berbicara sama pemimpin ini lewat pemimpin yang di atasnya terlebih dahulu. Kasih masukan dan semuanya. Itu ya, Pak ya. Jawaban daripada saya. Semoga mengerti ya. Oke, terima kasih ya Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian untuk antusiasnya mengikuti Q&A. Nanti bagi Bapak Ibu yang masih ada pertanyaan, boleh di-chat secara pribadi kepada saya maupun kepada admin MSJ
Nanti kita akan sampaikan semua pertanyaan Bapak Ibu kepada Bapak Irianto, ya. Karena berhubung waktu, jadi kita akhiri Q&A ini, tapi nanti bisa disampaikan kepada kami. Oke. Terima kasih kepada pengajar untuk materi yang telah disampaikan. Saya percaya setiap kita sangat diberkati, dan hari ini kita banyak belajar, ya. Kita mengerti tentang etika kepemimpinan, bagaimana kita harus bersikap lewat motivasi kita sebagai seorang pemimpin dan keteladanan hidup. Dan sebelum kita menutup kelas pada malam hari ini, ada beberapa pengumuman penting yang ingin saya sampaikan. Pertama, syarat kelulusan MSJ 3 adalah menghadiri seluruh materi dan mengerjakan tugas yang diberikan. Nah, apabila ada materi yang tidak dapat Bapak Ibu ikuti pada angkatan ini, Bapak Ibu saudara-saudari dapat mengulangnya pada angkatan kelas selanjutnya. Dan rentang waktu untuk mengulang adalah 12 bulan. Jadi, kalau misalnya lewat 12 bulan, ya, maka Bapak Ibu saudara-saudari harus mengulang seluruh materi dari awal. Yang kedua, tugas akan diberikan oleh admin edukasi dalam bentuk link Google Form setelah kelas ini selesai. Ya, dan paling lambat itu Bapak Ibu kumpul pada hari Selasa pukul 4 sore. Nah, yang ketiga, kelas minggu depan akan kita mulai pada pukul 7. Jadi kita harapkan Bapak Ibu saudara-saudari boleh hadir tepat waktu. Ya, dan toleransi keterlambatan itu maksimal 15 menit. Nah, jika Bapak Ibu saudara-saudari hadir di Zoom ya pada pukul 7:16, kami mohon maaf karena secara sistem Bapak Ibu saudara-saudari tidak dapat melakukan presensi lagi. Namun tetap dapat mengikuti kelas. Nah, yang keempat, kami menghimbau agar Bapak Ibu saudara-saudari sekalian boleh berpakaian rapi, ya, selalu berpakaian rapi dan sopan selama mengikuti kelas MSJ 3 online ini. Jadi saya berharap tolong Bapak Ibu jangan pada saat mengikuti kelas, bagi yang wanita jangan memakai daster, dan bagi yang pria kami mohon untuk berpakaian rapi, ya, jangan memakai singlet ataupun pakaian yang terbuka gitu ya. Jadi kita mohon kepada Bapak Ibu saudara-saudari untuk berpakaian rapi. Dan saya yakin Bapak Ibu saudara-saudari pasti bisa ya, karena ini calon-calon leader semua. Bahkan mungkin sudah ada leader di tempat ini. Oke, dan selanjutnya saya mempersilahkan kepada Bapak, kepada pengajar untuk boleh menutup kelas malam ini dengan doa berkat. Oke, kita satukan hati, kita akan mengakhiri kelas ini. Anda bisa mengangkat tangan Anda, dan Tuhan kami mengucap syukur untuk malam hari ini. Dan Tuhan memberkati setiap jemaatmu di tempat ini, Tuhan memberkati dan melindungimu. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya dan memberikan damai sejahtera kepadamu. Tuhan menyertaimu, Tuhan memberikan kekuatan, Tuhan memberikan kasih, Tuhan memampukanmu untuk menjadi seorang pemimpin, untuk menjadi seorang anak Tuhan yang memuliakan nama Tuhan. Dan terimalah semua berkat ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati ya, Bapak Ibu Saudara semuanya. Sampai jumpa di kelas berikutnya. Dan saya berdoa Anda semua sukses dan lulus ya. Tetap jaga kesehatan. Dan jangan lupa mengikuti saat teduh bersama besok ya. Anda bisa mengajak semua rekan-rekan Anda untuk mengikuti saat teduh bersama jam 7. Oke. Itu saja. Oke. Thank you ya semuanya. God bless ya. Oke. Demikianlah akhir kelas dari MSJ 3 online malam ini. Terima kasih kepada seluruh peserta yang sudah hadir. Bapak Ibu saudara-saudari sudah boleh meninggalkan kelas. Sampai jumpa di kelas MSJ 3 online minggu depan. Tuhan Yesus memberkati Anda semua. Oke, God bless ya. Izin live ya. Izin live ya Ibu. Ya, Izin Pak. live semuanya Ya, ya. terima kasih Pak. Oke. Irianto. Yuk.